Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Harus selalu semangat ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Bunda ingin bertanya, mengapa tinggi dan berat badan kita berbeda? Apakah Anda ingat kira-kira Anda bisa berjalan dengan sendiri atau bisa makan dengan sendiri? Tentu tidak. Nah, Anda semua, perubahan berat badan dan tinggi badan, kemampuan berjalan, kemampuan makan, itu semua dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri manusia. Lalu, apa sih itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia juga terjadi sejak dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor kebiasaan berolahraga serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan bergizi. Berikut ini macam-macam makanan sehat dan bergizi. 1. Makanan pokok. 2. Lauk pauk. 3. Sayur mayur. 4. Buah-buahan. Dan 5. Susu. Nah, Bunda di sini akan membahas satu per satu ya. 1. Makanan pokok. Makanan pokok biasanya terdapat kandungan karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu, dan lain-lain. 2. Lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein dibagi menjadi 2, protein hewani dan protein nabati. Apa sih itu protein hewani? Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tempe, tahu, dan lain-lain. 3. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya pada kangkung, wortel, buncis, bayam, sawi, dan lain-lain. 4. Buah-buahan. Di dalam buah-buahan juga banyak mengandung vitamin, contohnya pada apel, anggur, jeruk, pisang, pir, pepaya, dan lain-lain masih banyak ya. Dan yang terakhir adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap untuk kandungan gizinya. Di dalam susu terdapat kandungan protein, mineral, lemak, dan lain-lain. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang hingga dia tua. Contoh perkembangan, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, duduk, berjalan, dan lain-lain. Untuk perkembangan yang kedua, pada saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot sendirian. Tetapi saat kita sudah dewasa, kita mampu makan, minum sendiri tanpa bantuan orang tua. Contoh yang ketiga, pada saat masih bayi, kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, pertama itu bayi 0 sampai 2 tahun, lalu anak-anak atau balita 2 sampai 5 tahun. Setelah itu anak-anak 6 sampai 10 tahun. Setelah menjadi kanak-kanak, tumbuhlah menjadi remaja. Dikatakan remaja itu jika perempuan umur 11 sampai 18 tahun, laki-laki 11 hingga 20 tahun. Lalu dewasa,
berumur 20 tahun hingga 40 tahun. Dan yang terakhir adalah lansia atau manula di atas 50 tahun. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia setiap orangnya berbeda-beda tergantung dari faktor genetik keturunan dari orang tua. Selanjutnya, kalian akan Bunda berikan tugas. Tugasnya adalah mengisi bagan dan kalimat. Tetapi dengan mengisi bagan dan kalimat, kalian harus menggunakan kata tanya. Seperti apa? Seperti adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah penggunaan dalam menggunakan adik Simba. Apa? Kata ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Di mana? Kata di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan? Kata ini digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa? Kata ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Mengapa? Kata ini digunakan untuk menanyakan alasan. Dan bagaimana digunakan untuk proses peristiwa terjadi. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, Anda